Pernah kepikiran nggak sih cerita apa yang ada di balik semangkuk es yang seger banget? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah es doger, salah satu hidangan penutup yang udah ikonik banget di Indonesia. Gimana kalau ternyata sebuah hidangan penutup itu bisa cerita? Bukan cuma soal rasa manis atau dinginnya aja, tapi juga tentang sejarah, budaya, dan bahkan loh, ada sedikit perdebatan di dalamnya. Yuk, kita bongkar barang-barang rahasia dan kisah menarik di balik jajanan kesukaan banyak orang ini. Oke, pertama-tama kita lihat dulu, emangnya apa sih isi semangkuk es doger itu? Apa yang bikin rasanya begitu spesial? Kunci enaknya es doger itu ada di campurannya yang pas banget. Coba bayangin ya, es serut yang dingin ketemu santan yang gurih, terus ada tape singkong yang rasanya manis asam unik, butiran mutiara yang kenyal, plus aneka topping lain yang bikin seger. Wah, ini sih kombinasi juara buat ngadepin hari yang panas kan? Tapi nih pertanyaannya, dari mana coba asal nama doger yang kedengarannya unik itu? Nah, disinilah penelusuran kita jadi makin seru. Mari kita selami misteri di balik nama doger, sebuah nama yang ternyata punya banyak kemungkinan cerita di belakangnya. Ternyata jawabannya itu nggak sesimpel yang kita kira. Ada 3 teori asal-usul yang saling bersaing, dan masing-masing punya cerita yang sama-sama menarik. Oke, sekarang kita bedah satu persatu 3 teori ini. Siap? Teori pertama, dan ini yang paling populer adalah doger itu sebuah singkatan, akronim dari dorong gerobak. Wah, ini masuk akal banget kan? Karena ya memang dari dulu para pedagangnya jualan es ini sambil mendorong gerobak keliling kampung. Simple, praktis, dan langsung kena. Jadi, kita punya 3 kemungkinan nih. Pertama, dari cara jualannya, dorong gerobak. Kedua, dari pertunjukan budaya, kesenian doger. Dan yang ketiga, dari bahasa Sunda yang artinya mencampur, dok-dok. Tiga-tiganya beda banget ya. Yuk kita lihat 2 teori lainnya lebih dalam. Nah, kita masuk ke teori kedua yang lebih berbau seni. Katanya, nama doger ini juga nyambung ke sebuah pertunjukan kesenian khas dari Jawa Barat, khususnya dari daerah Subang dan Indramayu. Pertunjukan ini nampilin penari ronggeng, dan konon es doger sering banget dijual atau disajiin pas acara ini lagi berlangsung. Jadi, bisa jadi namanya terinspirasi dari kesenian itu. Teori ketiga ini membawa kita ke akar bahasanya langsung. Dalam bahasa Sunda ada kata dok-dok yang artinya mencampur. Ini jelas merujuk pada proses menyatukan semua bahan lezat itu jadi satu. Jadi namanya bisa aja datang dari cara jualannya, momen penyajiannya, atau bahkan cara pembuatannya itu sendiri. Menarik ya? Oke, terlepas dari perdebatan soal namanya, perjalanan es doger dari jajanan lokal sampai jadi ikon kuliner itu ceritanya jauh lebih jelas. Kita lihat yuk gimana perjalanannya. Walaupun namanya masih jadi misteri, tempat lahirnya sih udah jelas banget. Es doger itu asalnya dari Jawa Barat. Lebih tepatnya lagi dari Cirebon dan Indramayu. Nah, dari sinilah semuanya bermula. Perjalanannya tuh dimulai sekitar tahun 1940-an di Cirebon. Dari sana, popularitasnya menyebar luas, sampai akhirnya sekarang malah jadi salah satu minuman khas Betawi di Jakarta yang sering banget ada di acara-acara hajatan atau perayaan. Yup, tahun 1940-an. Ini dekade yang jadi titik baliknya. Di masa inilah, es doger mulai bertransformasi dari sekedar jajanan lokal jadi sebuah fenomena yang dikenal lebih luas. Dan di balik popularitasnya, ada tokoh kuncinya loh. Sosok seperti Haji Subagja inilah yang disebut-sebut mempopulerkan es doger di Cirebon pada era 40-an itu, ya dengan gerobak dorongnya yang khas. Beliau ini salah satu pelopor yang bikin es doger jadi sebesar sekarang. Coba dibayangin, dari sebuah gerobak dorong yang sederhana, lahirlah sebuah ikon budaya yang kita semua kenal dan suka sampai hari ini. Perjalanan yang luar biasa banget untuk sebuah hidangan penutup ya. Jadi, entah itu karena gerobaknya, tariannya, atau cuma dari kegiatan sederhana mencampur bahan, setiap teori tadi ngasih kita sedikit gambaran tentang budaya dan sejarah di balik semangkok es yang seger ini. Dan ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira cerita tersembunyi apa lagi yang ada di makanan-makanan favorit kita. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.